pernah itu teman saya itu nemu dupa seperti itu yang tidak habis terbakar, ya. terus dibakar sama teman saya. Terus bilang gini, metuwo, seperti itu, Pak. Terus ditaruh. Iya. Wah, wis. Langsung ndak sampai rumah saya, Pak. Langsung kesurupan orang. Lah, guci ini dipercaya untuk penyimpanan abu mayat. Di abu. Berarti abu kondisi mayat itu ditaruh di dalam sini. Ya. Setelah itu dipendam ya? Iya. Tidak dilarung. Iya, dipendam. Pernah ada nggak ditemukan arca atau bangunan atau sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan dulu? Ada. Pernah saya dengar kalau yang sebelah timur itu adalah seorang wanita ya, atau penjelmaan kucing hitam. Iya. Benar. Iya. Seperti itu. Itu bapak saya yang jaga, itu muncul keris panjang. Keris. Nyata maksudnya. Nyata. Keris panjang. Keris panjang. Terus diambil atau enggak. Bapak enggak mau ngambil. Dibiarin aja. Iya, dibiarkan saja. Setelah itu hilang. Iya, hilang. Secara tersendiri. Dan ada struktur tulisan Honocoroko. Honocoroko ya? Iya. Oke. Tapi ini tidak bisa dilihat kalau tidak dikasih disiram. Disiram sudah terlihat jelas. Jadi sudah meresap airnya. Kelihatan kan? Ini tulisannya udah terlihat jelas karena habis disiram. Kalau kering dia tidak nampak sama sekali bentuk tulisan atau kaligrafi atau pahatan yang ada di batu tulis ini. Lambang Raja Dulindawardhana. Oh, lambang. Segala sesuatu peninggalan Raja Dulindawardhana pasti ada lambang ini. Jika merusak peraturan ini atau melanggar peraturan ini, baik dari karangan raja maupun dari bangsawan atau rakyat jelata, maka akan dimakan kala sama kali. Setan laki-laki sama setan perempuan menjadi cacat, buta, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sudah ada di Prasasti Kembang Sore atau namanya Batu Tulis ya, di belakang saya itu. Oke, lokasinya ada di Desa Petak, Kembang Sore, Pacet, Mojokerto. Tadi saya lihat di situ ada syukuran dari warga. Kita lihat gimana ritualnya atau maksudnya syukuran seperti apa, karena saya penasaran. Mari meluncur. Oke, kita mendekat ke lokasi Prasasti Kembang Sore karena di dalam ada syukuran bersama warga. Jadi saya penasaran dan diundang untuk ikut makan. Bagaimana kelanjutannya? Silakan. Prasasti Kembang Sore yang ada di Pacet, Mojokerto. Kita bertemu dulu dengan juru pelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Nama saya Rudi Kurniawan. Oh, Pak Rudi. Oke. Prasasti ini sudah diterjemahkan pada waktu Bupati Mojokerto di eranya Belanda. Di eranya Belanda sudah disuruh untuk mengartikan ini. Oh, gitu. Prasasti ini dibuat tahun 1486 Saka. 1486 Saka. Oke, ini ada beberapa struktur tulisan. Ya. Ini struktur tulisan atau gambar, dan ada struktur tulisan Honocoroko. Honocoroko ya? Iya. Oke. Tapi ini tidak bisa dilihat kalau tidak dikasih disiram pakai air. Oke. Ini sudah mengambil air untuk melakukan pembasahan pada batu yang ada di Prasasti Kembang Sore. Oke. Nah, ini akan terlihat secara detail setiap pahatan atau ukiran pada batu ini. Ya. Ini lingga ya? Ya, ini lingga. Ini lingga. Terus yang sebelah kanannya ini pusaka. Ini pusaka. Ya, ini juga pusaka. Ini juga pusaka. Ya. Setelah itu ini gambar matahari. Oh, ini gambar matahari. Oke, ini gambar matahari. Jelas. Terus ini gambar lambang Raja Dulindawardhana.
Oh, lambang. Segala sesuatu peninggalan Raja Grindawardhana pasti ada lambang ini. Oh, gambar lambang ini. Iya, raja yang menyatukan, namanya Raja Grindawardhana, Raja Gunung. Oh, Raja Gunung. Iya, raja yang menyatukan 3 daerah. Oh, gitu. Jenggolo, Kadiri, sama Majapahit. Oh, itu. Ya, oke. Setelah itu terus ini untuk tempat membakar sesajen atau membakar kemenyan. Di sini adalah bulan. Sebenarnya ini ada ceritanya seperti ini. Segala sesuatu ini kan tanah perdikan, tanah bebas pajak. Jadinya Raja Grindawardhana memberikan tanah Desa Petak untuk Patih Ganggadara yang telah berjuang melawan Majapahit. Akhirnya Majapahit sudah dikalahkan, Raja Grindawardhana menjadi raja, dan tanah Desa Petak diberikan sebagai tanah hadiah. Selama matahari dan bulan masih ada, maka segala bentuk sesuatu yang ada di Desa Petak itu menjadi hak milik Patih Ganggadara. Oh, seperti itu. Iya. Itu sebuah peraturan atau perjanjian? Sudah semacam sertifikat di TOK. SK, namanya kalau sekarang modelnya SK-nya. Yang jadi pertanyaan ini, kalau misalkan tidak mematuhi dari SK itu, ada sesuatu enggak? Ada. Seperti apa ini? Seperti jika merusak peraturan ini atau melanggar peraturan ini, baik dari karangan raja maupun dari bangsawan atau rakyat jelata, maka akan dimakan kala sama kali. Setan laki-laki sama setan perempuan, menjadi cacat, buta, dan sebagainya. Seperti itu ada tulisan di bawah seperti ini. Oh, itu. Itu berarti berdasarkan tulisan yang ini. Seperti apa? Ini kaligrafi Jawa ya? Ini huruf Jawa kuno. Oh, huruf Jawa kuno. Jadi masih bisa dibaca secara jelas dan detail. Jadi tulisannya untuk mengartikannya ada di situ. Kita lihat di zoom. Semuanya ada di situ secara detail, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Kalau yang sebelah kanan ini adalah silsilah raja Majapahit mulai pertama sampai terakhir tahun 1527. Tadi kan kita habis melakukan syukuran dari warga sekitar ya. Alhamdulillah saya juga diundang dan makan bersama. Itu memang udah adat dari warga sekitar sini ya. Tujuannya seperti apa, Mas? Ini adalah tempat bersyukur. Tapi dari orang-orang yang mempunyai religi tertentu, itu mempercayai tempat ini, jika berdoa di tempat ini akan dibantu juga berdoa makhluk yang di lingkungan sekitar. Oh, seperti itu. Tepat untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Itu khusus warga sekitar sini atau untuk warga luar? Semua. Secara umum ya. Secara umum. Kalau Mas ini untuk penemuan yang sekitar sini, ini kanan dan kiri ya, sebelah sana. Di sebelah sini dulu. Oh, sebelah sini dulu. Ini adalah benda asli dari sini. Benda yang sekitar sini yang ditemukan. Seperti ini. Ini adalah kalau di kampung itu atau di rumah ada ininya. Biasanya rumah tanda orang rumah bangsawan, ada tempatnya ini loh, Pak. Ini ditempatkan di atasnya itu loh, pintu masuk. Oh, pintu masuk. Ini. Setelah itu terus ini kalau di zaman dulu untuk memasak atau menumbuk sesuatu. Untuk menumbuk sesuatu. Terus karena memang di sini tuh kelihatannya ada bangunan. Di sini ada apa ini? Pondasi. Semacam untuk di atasnya kayu itu loh. Kayak pondasi lah, ini seperti itu. Ada itunya. Tadi struktur bangunan itu dimulai dari ini ya. Setelah itu bawah, ada bawahnya tapi nggak ada kaligrafi atau apa, nggak ada. Hanya ini, Pak. Oke, bentar. Diputar dulu. Ini bentuk. Ada pahatan ini. Pahatan. Kalau yang sebelah kanan, sebelah sana. Oke. Kita menuju ke sini. Ini agak besar juga ini. Ini lumpang sama alu. Oh iya, lumpang sama alu.
Ini ditemukan sama Pak Lurah pada waktu meratakan tanah kas desa. Oh, tanah kas Ya, desa. jadinya untuk barang-barangnya ini sama Pak Lurah ditaruh di sini agar lebih terjaga. Oh, seperti itu. Terus lagi di sini ada yang seperti ini, Pak. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Ya. Kalau ini untuk bangunan, untuk menyimpan itu gabah. Oh, menyimpan hasil panen. Iya, hasil panen apa? Ini kan di bawahnya, Ya. ini kan di atasnya ini. Itu. Jadinya ini dikasih air. Uh-uh. Jadinya semut atau serangga tidak bisa masuk gitu, untuk Pak. menjaga hewan supaya Iya, tidak masuk. iya. Seperti itu. Bagus, Mas. Ya. Iya, Kalau yang ini batu bata. temuan di daerah Sumbersono, Sumber Kembar. Iya. Itu ada tempat, salah satu tempat itu banyak batu besar. Temuan batu besar sama Nah, ini di- jadi ini tadi jadi daya tarik sendiri. Ini apa yang di dalam Ya. bungkusan plastik ini? Nah, ini ditemukan guci Ya. Guci dari Cina, dinastinya bersamaan dengan kerajaan Majapahit, dinastinya. Entah pada waktu zamannya Panglima Cheng Ho, entah atau di bawahnya. Lah, guci ini dipercaya untuk penyimpanan abu mayat. Di abu. Abu Berarti abu kondisi mayat itu ditaruh di dalam Ditaruh sini. Ya. Setelah itu dipendam ya? Iya. Tidak dilarung. Iya, dipendam. Oh, dipendam. Dipendam. Ini lokasi penemuan barang ini, yang ini. Iya. Ini tidak jauh dari lokasi candi situs Kembang Sore. Sekitar ada 3 kilo. 3 kilo dari lokasi ini ya? 3 kilo dari lokasi ini ke arah timur, Ya. mengarah ke Gunung Penanggungan. Oh, seperti Iya. itu. Tapi sebenarnya di lokasi itu kemungkinan besar ya ada barang-barang yang sejenis ya, Iya. seperti itu. Karena banyak ditemukan pecahan dari guci, pecahan dari genuk atau pecahan dari barang-barang itu, uang gobok. Oh. Iya. Untuk ini ya, untuk daerah sekitar lokasi ini kan di tengah persawahan ya. Iya. Kalau di daerah sini pernah ada nggak ditemukan arca atau bangunan atau sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan dulu Ada, Pak. di daerah sekitar mana? Di sini, di sampingnya rumah ini itu dulu ditemukan 3 arca. Oh, di samping rumah Ya. yang ini ada Ya. di bawahnya Bapak. Oh, itu ya. Ya, Tuh. sekitar tahun 70-an diambil pemiliknya itu 3, sudah dapat 3. Yang 2 karena memang dulu itu tidak mengetahui seberapa penting itu, akhirnya dijual, Pak. Yang 2 dijual. Tinggal tinggal 1. Dulu sudah ditaruh di sini ya. Habis itu diselamatkan, kami ke BPK, terus diselamatkan oleh BPK bagian perlindungan, ditempatkan di museum. Itu berupa apa arcanya tadi? Berupa arca Dewa Siwa. Dewa Siwa sebagai pelindung. Oh, sebagai pelindung. Terus ada lagi, Pak. Iya. Ini kan area sawah saya. Iya. Lah, di situ pernah ditemukan genuk dan berisi uang gopok. Dulu ada 17 kilo, Pak. Uang gopok. Uang gopok 17 itu kilo. Bahan logam atau bahan uang logam. Terus ada di tengah Ada uang bolongnya. logam itu ada lubangnya ya? Iya, ada lubangnya. Oh, tapi nggak ada tulisan atau apapun? Uang gopoknya itu ada sebenarnya tulisan Cina. Oh, tulisan Iya, Cina. tulisan Cina seperti itu. Terus kondisi saat ini barangnya? Karena itu dicuri, Pak. Dicuri orang. Dicuri orang. Iya, malam-malam terus memakai metal detektor. Iya. Terus habis itu dicuri. Gitu, Pak. Terus ada lagi peninggalan Linggayoni di sebelahnya perumahan. Ya, Ya, perumahan tak zoom. Itu ada perumahan, di sebelahnya perumahan itu ada penemuan Linggayoni. Ya. Linggayoni. Tapi masih posisi ada di sana ya? Iya, masih posisi di sana. Masih posisi di sana. Terus katanya ada batu juga ya? Batu Seperti candi. Oh ya, itu ada seperti trap-trapannya candi. Oh, seperti Ya, itu. seperti trap-trapannya candi ada di sawah sana. Oh, di sebelah sawah sana. Iya, karena memang
faktor berat, Pak. Iya, ya, jadinya untuk membawa ke sini itu butuh beberapa orang. Tapi pernah udah laporan ke BPK? Sudah. Cuman nggak ada informasi atau tindakan dari pihak. Itu menunggu dulu bantuan karena memang untuk sekarang masih banyak tempat-tempat yang didahulukan. Seperti karena itu. Banyak penemuan. Iya. Pak. Sekarang kalau yang ini pohon apa ya, Mas? Yang ada dupanya. Pohon beringin. Ini memang usianya udah lama ya? Udah lama, Pak. Udah lama. Makanya ini ada dupa. Kenapa kok ditaruh di sini kok tidak di batu? Seperti itu. Jadi kemungkinan sisi religinya lebih besar daya tarik di sini mungkin. Iya, bisa jadi. Satu religinya memang besar di sini. Yang keduanya memang untuk membakar dupa sama kemenyan. Saya arahkan ke sini, Pak. Seperti karena itu. Pernah itu di samping batu, terus sulit untuk menghilangkan. Jadi intinya bahkan merusak ya? Iya. Ini memang tidak sulit untuk menghilangkan. Jadi saya arahkan ke sini lebih jauh dari batu prasasti. Iya, memang itu akan mengakibatkan kerusakan. Jadi memang dilarang. Jadi bahkan untuk ngelupas batu cuil pun itu tidak diperbolehkan. Karena ini kalau pengunjung itu biasanya hari-hari tertentu atau memang hari biasa ramenya? Kalau untuk pengunjung itu biasanya di bulan-bulan tertentu, Pak. Di bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu, saat-saat tertentu, seperti ruah dusun. Ini karena masih dikeramatkan, karena memang ini masih tempat pundennya dusun. Jadinya kalau mau ada acara, entah itu ruah dusun, tetap mengadakannya di sini 7 minggu sebelum puasa. Sama lagi kalau ada orang yang hajatan, itu bancaan awal mulanya di sini. Seperti ya. Ini pernah nggak ada pengunjung dari luar daerah ini, termasuk luar pulau? Kalau menurut data yang masih saya yang jaga, itu kebanyakan dari Sidoarjo sama Surabaya. Kalau orang Bali, maksudnya pengunjung dari Bali? Kalau pengunjung dari Bali itu untuk yang tahun kemarin 2023 itu mahasiswa dari Udayana Bali. Ini udah terlihat jelas. Jadi udah meresap airnya, loh. Kelihatan kan? Ini tulisannya udah terlihat jelas karena habis disiram. Kalau kering dia tidak nampak sama sekali bentuk tulisan atau kaligrafi atau pahatan yang ada di batu tulis ini. Dulu namanya batu tulis. Kenapa kau dinamakan Petak ya? Petak. Desa Petak ini adalah salah satu desa tertua di Mojokerto. Dulu di sini adalah tempat di mana orang-orang memakai baju putih. Contohnya resi-resi, Pak. Para resi. Iya, para resi dulu itu banyak di sini. Sama orang yang membuat perhiasan dari emas. Nah, makanya di tempat sini, di dekat sini ada yang namanya kemasan, Pak. Kemasan. Kemasan dulu itu pada waktu kerajaan Majapahit masih ada. Dibuatlah untuk membuat emas perhiasan untuk para raja dan para bangsawan. Seperti itu. Berarti ini benar-benar daerah paling istimewa juga ya di sekitar saya sini. Karena banyak ditemukan sesuatu yang ada unsur sejarahnya pada zaman dulu. Ini udah kena angin, kita kaget. Di sini dipercaya ada seperti makhluk seperti yang jaga di sini itu seperti ulama. Ya ada satu, terus ada lagi perempuan. Biasanya itu wujudnya kadang ular, kadang kucing. Pernah itu teman saya itu nemu dupa seperti itu yang tidak habis terbakar, terus dibakar sama teman saya. Terus bilang gini, metuwo seperti itu, Pak. Terus ditaruh. Wah, wis langsung ndak sampai rumah saya, Pak, langsung kesurupan orang anak itu. Dia kesurupannya disurupi oleh perempuan atau cowok atau laki-laki? Itu tidak tidak bisa menyebutkan dia itu laki-laki atau perempuan. Sudah ngamuk, Pak. Ngamuk. Iya, karena tadi memang dari sini tuh sudah diikuti. Berarti dia merasa terganggu ya? Iya, karena mungkin ya itu tadi memanggil ada apa.
gitu loh, Pak. Ternyata itu dia mainan gitu loh. Karena ini memang dikeramatkan gitu. Iya. Mohon jika memang berkunjung ke sini sama-sama menjaga. Oh iya. Ini kan lokasi ini kan ada lokasi persegi 4 ya. Iya. Apakah di tiap-tiap persegi itu ada penunggunya tersendiri nggak? Seperti di area barat itu siapa, ulama atau apa? Kalau yang sebelah, yang pernah saya dengar, kalau yang sebelah timur itu adalah seorang wanita ya, atau penjelmaan kucing hitam. Iya. Benar. Iya. Oh seperti itu. Iya. Yang di sebelah sana sebenarnya dari luar, Pak. Sebenarnya dari luar. Kalau dari perempuan dari luar, Iya. karena memang di daerah sana itu pernah ditemukan tadi tempat kelihatannya itu tempat suci, Pak. Bangunan suci. Bangunan suci di zaman dulu, jadinya hanya ditemukan arcanya saja. Iya. Tapi di bawahnya itu kalau dikali sekitar 50 cm atau 1 meter tatanan bata kuno. Pada waktu bapak saya jaga Iya. itu muncul keris Pak panjang. Keris. Nyata Iya, maksudnya. Nyata. Keris panjang. Keris panjang. Terus diambil atau gimana? Enggak, bapak enggak mau ngambil. Oh, dibiarin Iya, aja. dibiarkan saja. Setelah itu hilang Ya hilang secara tersendiri. secara tersendiri. Tapi sebelum ada keris itu muncul, apa tidak ada syarat atau mimpi atau seperti tanda-tanda itu tidak? Karena memang bapak dulu itu hampir setiap malam itu di sini. Oh, seperti itu. Itu waktu itu posisi malam atau siang? Malam, Pak. Posisi malam ya. Posisi malam. Tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang sama sekali. Tapi memang ada beberapa pengunjung untuk menarik barang itu di sini ada. Ada, Pak. Ada ya. Ada. Tapi hasil. Ada yang hasil, ada yang tidak. Tapi memang nggak dilarang. Kalau sebenarnya sih, Pak, sebenarnya seperti itu jangan, karena memang yang ada di sini itu apa ya, tindi desa gitu, apa untuk menjaga desa agar tidak terguncang. Ya seperti itu. Ya di tempat manapun yang mempunyai keramat tinggi itu biasanya ada sesuatu yang dijaga. Itu baik dari sejarahnya maupun dari segi spiritualnya. Oh gitu, seperti itu ya. Ini kalau tiap hari memang di pintunya dibuka. Ya. Berarti orang umum itu bisa masuk. Ya. Saya buka dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 setelah Ya. sore. Setelah sore memang kalau warga sekitar sudah tahu kuncinya saya taruh di sebelah mana gitu. Iya. Walaupun kalau tamu dari luar biasanya menghubungi saya dulu, terus saya ikut gitu. Mendampingi ya. Gitu. Tapi tidak ada pengunjung yang menginap ya? Ada, Pak. Ada beberapa. Ada beberapa yang menginap itu apa sih dulu telasan. Oh telasan. Orang-orang. Tapi untuk pengunjung ini biasanya kan di tempat lain itu ada buku tamu untuk mengisi. Iya. Kalau di sini ada nggak? Ya ada. Saya taruh di atas. Oh iya, tak zoom ya. Ini ada. Ya. Untuk apa ya? Untuk laporan ke tim Trawulan BPK. Oke. Saya taruh atas. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu liputan Delta Brantas Channel di situs Prasasti Kembang Sore ya, atau Batu Tulis namanya. Seperti yang dijelaskan tadi. Oke. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.